vakum karburator. Vakum karburator, oke. Mengangkat skep, mengangkat jarum skep yang ada di karburator agar bahan bakar itu berkelanjutannya itu akan mengganggu sistem kerja karburator pastinya. Nah, ya ada 3 poin sih yang memang biasa sering terjadi di presisi, Mas Andi. Begitu ini dipasangkan ke karburatornya, start engine tuh langsung Halo Sobat NPP, kembali lagi di podcast NPP Talk. Tentunya podcast yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada Sobat NPP yang menonton channel ini. Podcast ini juga cocok untuk Sobat NPP yang baru belajar mengenal di dunia spare part ataupun baru ingin membuka bengkel ataupun toko. Nah, di samping saya juga saya sudah bersama dengan Mas Heri Purwanto. Yang mungkin Sobat NPP juga semua sudah tidak asing dengan beliau, apalagi yang sering menonton video-video ini di channel ini. Oke, mungkin kita langsung saja sapa Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo Mas Andi. Kita bertemu lagi nih Mas. Gimana aktivitasnya nih Mas? Aktivitasnya masih seperti yang sudah-sudah lah. Ibaratnya masih ngulik-ngulik masalah spare part sih. Ngulik. Cari-cari info di hal-hal otomotif gitu buat tambah-tambahan pengetahuan lah gitu. Oke, berarti ini cocok juga nih Mas. Podcast kali ini kita berbagi pengetahuan tentunya kepada Sobat NPP ataupun orang-orang yang menonton video di channel ini Mas. Sudah siap nih Mas berbagi informasi. Jadi di podcast kali ini juga kita akan berbicara tentang vakum karburator. Vakum karburator, oke. Oke, udah ada gambaran ya, oke ya. Oke, kita langsung saja masuk ke poin pertama, pertanyaan tentang vakum karburator. Yang Andi tahu juga nih Mas, vakum karburator itu kan ada di tipe-tipe motor bebek dan juga sifatnya kan pengkabutan ya Mas ya. Betul. Nah, Andi pengen bertanya, kalau sebenarnya di bagian mana letak dari vakum karburator itu dan apa sih Mas fungsinya Mas? Ya, kalau vakum karburator ya posisinya adanya di karburator Mas Andi. Di karburator, cuma bedanya karena dia terbuat dari karet ya pasti proses kerjanya adalah vakum. Jadi vakum baru pembakaran akan terjadi, pengkabutan akan terjadi. Nah, vakum karburator tuh fungsinya mengangkat mengangkat jarum skep yang ada di karburator agar bahan bakar itu tersemprotkan ke bagian karburator. Ya, tentunya proses ini terjadi ya mengandalkan kevakuman yang terdapat di karburator tersebut gitu. Jadi bedanya dengan karburator konvensional atau karburator yang biasa dipakai di motor-motor lawas, bedanya kalau vakum ini ada karetnya yang fungsinya untuk vakum atau tidak ada udara ya, itu proses pembakarannya. Kalau yang karburator model tipe lawas kan dia skep piston dan skep langsung itu bisa gitu. Bedanya di situ Mas Andi. Untuk proses karburasi bedanya ada di situ. Sangat berbeda ya. Ya, Mas, jauh sih berbeda jauh. Oke, seiring dengan berjalannya usia pemakaian, part-part kan pasti mengalami sebuah masalah, problem ataupun kerusakan. Begitupun dengan vakum ya Mas ya, vakum karburator itu. Nah, apa sih Mas yang ditimbulkan atau efek yang terjadi jika vakum karburator itu mengalami masalah ataupun problem Mas? Ya, jadi betul Mas. Jadi akan ada problem jika memang vakumnya ini bermasalah. Nah, biasanya tuh kalau di masyarakat kita tuh pengguna motor vakum yang tipenya vakum karburator itu biasanya susah dihidupin. Dihidupin mau diengkol, di starter juga nggak mau hidup nih motor gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Terus kalaupun hidup juga biasanya akan nggak enak sih, nggak enak. Mesin itu kayak pincang, nggak stasionernya tuh nggak teratur gitu.
Nah, itu juga efeknya berkelanjutannya itu akan mengganggu sistem kerja karburator pastinya, gitu. Nah, ya ada 3 poin sih yang memang biasa sering terjadi di motor pemilik dengan tipe vakum karburator. Oke, berarti bisa dibilang efek yang ditimbulkan dari rusaknya vakum karburator itu sangat banyak ya Mas ya. Begitupun di sini poin yang berikutnya, sebenarnya apa sih Mas penyebab utama dari vakum karburator itu mengalami problem ataupun masalah sih Mas? Ya, oke. Jadi penyebab karbu rusak tuh ya sebetulnya sih penyebab vakumnya sih macam-macam Mas Yandi ya. Iya, Salah satunya nih contohnya, ini kan vakum nih karetnya ya. Jadi saat pemasangan ini kan harus top pada karet vakum ini tuh harus sesuai dengan yang terdapat di karburator. Nah, begitu sudah dipasang kan ada tutupnya Mas Andi. Nah, kadang-kadang tuh ada kurang memperhatikan si karet ini tuh kejepit Mas Andi saat ditutup. Nah, kalau dia sudah kejepit ya kinerja dari karburator nggak bagus Mas Andi. Gitu. Jadi bisa dari kejepit, nggak memperhatikan posisi dudukannya, pas dipres tahu-tahu ada yang kejepit, kalau udah kejepit robek. Nah, itu juga si karburator kerjanya akan kurang sempurna. Nah, terus yang berikutnya juga ini Mas nih. Apa itu Mas? Ini kan terbuat dari karet. Iya. Terbuat dari karet, biasanya dia juga melar nih. Jadi saat proses servis tuh juga hindari bagian ini tuh kena bensin. Nanti dia akan melar. Kalau udah melar, ya akan berubah dari dudukan dan bentuk semula. Gitu. Gitu. Jadi ini wajib diperhatikan Mas Andi pemasangan vakum ini. Oke. Ini Mas di sini tadi Mas Heri berbicara tentang kenanya bensin seperti betul. itu agar tidak melar ya. Betul. Sebenarnya bagaimana sih Mas cara tips yang merawat yang benar Ya. menurut Mas Heri agar vakum karburator ini ya terawat dengan baik Ya, betul. dengan baik Mas. Betul. Jadi saat servis mungkin sobat NPP yang istilahnya baru merambah di dunia mekanik, saat pembersihan tuh hindari terkena bensin ya si vakum ini bisa kita pinggirkan dulu. Terus kita bisa servis karbunya, buka-buka semua, spuiernya kita semprot semua bagian-bagian lubangnya. Nah, yang bagian ini tuh cukup dilap aja sih sebetulnya gitu, karena bagian sini tuh biasanya nggak terlalu kotor. Gitu. Cukup lap aja tipis-tipis, selama dia masih bagus nggak robek sih masih bisa digunakan gitu. Nah, terus semprot pakai kompresor juga boleh. Bagian ini boleh hindari debu-debunya atau ada gram-gram halus. Dan yang berikutnya saat pemasangan harus teliti agar tidak ada yang terjepit, dan saat ditutup pun rata semua gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau dengan metode seperti itu, dijamin sih mungkin akan oke untuk karburatornya. Itu untuk perawatan yang benar ya menurut Mas Heri ya tentang vakum karburator itu sendiri. Nah, ini menarik nih Mas. Vakum karburator itu kan produk NPP juga mengeluarkan ya Mas ya. Sebenarnya apa sih Mas keunggulan dari vakum karburator NPP ini dibandingkan merek yang lain nih Mas? Oke, kalau kita bicara kelebihan pastinya kita bicara kualitas barangnya Mas Andi. Betul banget. Nah, untuk kelebihan vakum karbu NPP pada bagian karetnya ini tahan panas Mas Andi. Tahan panas dan memiliki diameter yang presisi. Jadi dengan menggunakan karbu NPP ini langsung dipasang, dijamin langsung tokcer. Nah, kelebihan yang berikutnya Mas Andi nih, bagian skep, bagian diameter skep ini juga sangat presisi Mas Andi. Begitu ini dipasangkan ke karburatornya, ini langsung start engine tuh langsung top chair motor. Wah, mantap banget, langsung top chair ya Mas ya. Iya. Jadi jangan ragu lagi menggunakan vakum karbu NPP Mas Andi. Wah, mantap. Berbicara tentang vakum karburator yang kelebihannya, NPP juga mengeluarkan karburator juga nggak sih Iya, Mas? betul. Kita juga keluarkan part karburatornya.
Oke, udah sepaket juga ya Mas ya. Iya. Jadi buat sobat NPP barangkali yang mau ganti vakumnya aja ada, yang satu set dengan karburator pun ada. Oke, wah mantap banget. Udah ada pilihannya lah, Iya. bebas sobat NPP memilih yang mana. Betul. Oke, nah terima kasih Mas Heri atas informasinya. Nah Sama-sama. untuk sobat NPP kita sudah di akhir pembahasan podcast tentang vakum karburator hari ini. Untuk Mas Heri terima kasih juga nih Mas sudah berbagi juga nih Mas tentang informasi dan juga pengetahuan kepada sobat NPP yang menonton channel ini. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas. Salam otomotif.